Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, sesuai dengan janji Bapak, hari ini kita akan membahas soal teori kejuruan listrik untuk persiapan tryout 1. Ada 40 soal, silakan kalian buka soal paket 1 di buku atau modul PM. Baik, kita langsung saja. Soal nomor 1. Suatu rumah tangga memiliki daya terpasang 1300 watt apabila daya yang digunakan sebesar 950 watt selama 12 jam setiap hari. Hitunglah usaha yang digunakan dalam 2 bulan atau 60 hari. Sederhananya kita lihat di sini dayanya dalam watt, kemudian satuan waktunya jam. Berarti satuan usahanya bisa dalam bentuk watt jam atau kita jadikan kilowatt jam. Jam itu H atau hour. Oke, kita coba hitung. Soal nomor 1. Dayanya 950 watt. Kemudian ini daya, berarti P sama dengan 950 watt, dan T-nya waktu di sini sama dengan, ini waktu kan 12 jam setiap hari, pemakaiannya untuk 60 hari, berarti kita kali 60, waktunya adalah 12 jam dikali 60 hari. Oke, 60 berarti 720 jam. 720 jam. Nah, sekarang yang ditanya adalah usaha. Kalau kita jadikan satuannya watt dan jam atau watt hour, berarti tinggal kita kali. Ya. Usahanya W-nya sama dengan 950 kita kali dengan 720. Oke. Nah, ini kalau kita pakai kalkulator, 950 dikali 720 sama dengan, hasilnya adalah 684.000. Nah, ini kalau satuannya watt jam atau watt hour. Nah, sekarang kita lihat pilihan jawabannya. Di dalam pilihan jawaban yang ada 684-nya, itu 684 kalau watt hour 684.000. Ya, ini nolnya kurang. Ya. 684.000. Sedangkan di sini untuk watt hour hanya 684. Berarti enggak, jawabannya bukan B, ya. Berarti ini kalau kita jadikan ke kilo, berarti kan dibagi 1000 sama dengan 684 kilowatt hour atau kWh. Berarti jawabannya adalah D. Oke, ini jawabannya Bapak tandain D. Ya. Oke, sederhananya seperti itu. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Sebuah mesin bor, ini perhatikan yang angka-angkanya aja, tegangannya 220 volt, kemudian arus maksimumnya 2,1 ampere. Yang ditanya adalah daya mesin
daya mesin bor. Oke, rumus daya P sama dengan V kali I, ya. Berarti sama dengan V-nya 220 atau tegangan 220 kita kali dengan 2,1 ampere. 2,1 ampere. Berarti sama dengan 2 kali 220, 440, 0,1. Berarti jawabannya lebih kurang 462 watt. Jadi volt kali ampere ya, watt. Itu jawabannya adalah C. Ya, jawabannya adalah C. Kita tandain dulu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Hitunglah V1 pada rangkaian di bawah ini menggunakan hukum Kirchhoff tegangan. Nah, hukum Kirchhoff itu sigma V sama dengan 0. Artinya arus ini kita lihat arahnya, positif negatifnya. Ya. Nah, yang ditanya itu adalah V2. Begini, kalau kita ambil yang 15 volt ini sumber utama, berarti ini arah positifnya ke atas, negatifnya ke bawah. Berarti positif ini seharusnya kalau seperti baterai kita nyambungin dengan negatif, berarti ini kan berlawanan. Oke, berarti di sini V15 volt ini kita jadikan sebagai sumber utama, berarti dia positif. Berarti V totalnya PT, Bapak tandain PT aja, sama dengan V15 volt arahnya positif, kita tulis 15 volt, sedangkan V2 berlawanan, berarti kurang, ya, kurang V2, ya, kita tulis V2 aja dulu, ya. Terus 10 volt ini arahnya sama dengan V2, berarti negatif juga. Negatif 10 volt. Kemudian ketemu dengan arahnya yang 2 volt. 2 volt ini juga berlawanan dengan yang 15, berarti negatif lagi. Negatif 2 volt. Nah, ini di dalam hukum Kirchhoff, ini kalau kita jumlah harus V totalnya itu 0. Jadi sebagai sumber utama ini didistribusikan jumlahnya akan harus sama dengan 0, ya. Oke. Nah, sekarang kalau V2-nya kita keluarkan dari sini, ya. Berarti kalau V2-nya Bapak keluarkan, V2 akan sama dengan 15 dikurang dengan 10, masih tinggal di sini, dikurang 2 sama dengan 15 kurang 10 masih 5, 5 kurang 2 tinggal 3. Berarti ini V2 itu nilainya 3 volt. Oke, kita lihat jawabannya di sini ada, yaitu jawaban A. Ya, itu nomor 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Nah, ini lambang alat ukur, kalian bisa search di Google, ya. Yang ditanya itu lambang alat ukur besi putar, ya. Lambang alat ukur besi putar itu adalah yang B, ya. Jawabannya adalah B. Nah, ini karena nggak bisa ditandain, ini Bapak tulis di sini aja. Ini jawabannya. Jawaban B, ya. Oke. Berarti ini B, ya. Nomor 5, ya.
Perhatikan gambar di bawah ini, besarnya arus I2 yang mengalir pada rangkaian, ya. Besarnya I2 yang mengalir pada rangkaian. I2 itu ini, ya. Nah, logikanya sumber 12 volt, ya. Sumber 12 volt ini akan mengalir ke 50 ohm. Setelah itu akan pecah menjadi 2 ke 30 ohm dan 20 ohm. Berarti ini 30 ohm dengan 20 ohm kita paralel dulu, dapat 12 ohm. 12 ohm ditambah 50 ohm jadi 62 ohm. Totalnya tahanan atau hambatan di sini adalah 62. Nah, sedangkan arus totalnya itu adalah 12 dibagi R total, ya. Dibagi R total berarti 12 dibagi 62. Nah, itu arus total. Nah, arus total ini akan pecah ke masing-masing R30 dan R20. Ya, R yang 30 dengan R yang 20. Nah, ini kita cari dulu tegangan di sini dengan tegangan di sini. Yang 12 volt ini akan terbagi ke 50 ohm dan ke 12 ohm. Nah, hasil tegangan ini di 20 ohm dengan 12 ohm itu akan sama. Sehingga kalau kita bagi dengan 20 ohm tegangannya, itu akan kita dapatkan lebih kurang 219 miliampere atau 0,219 ampere. Nah, supaya menghilangkan komanya, berarti ini kita jadikan 219 miliampere. Jadi jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita ke soal nomor 6. Di soal nomor 6 ini tentang avometer, ya. Di kelas 1 di pengukuran kalian pernah belajar bagian-bagian dari avometer, ya. Nah, ini yang ditanya di nomor 6. Nomor 6 ini apa? Kalau skala itu tempat kita membaca, yaitu yang nomor 2. Kalau pointer itu jarum yang nomor 1. 0 ohm adjust knob, ada 0 ohm adjust screw. Nah, ini cara membedakannya. Kalau knob itu seperti tombol putar. Kalau screw itu berarti seperti baut, ya, seperti mur. Nah, ini ada dua pengaturan 0. Nah, untuk ohm itu adalah yang nomor 6. Sedangkan screw itu untuk yang jarumnya ini kembali ke 0 di sini, itu yang ada di nomor 3, ya. Jadi jawaban yang benar adalah 0 ohm adjust knob, ya, yang C. Oke, ini jawabannya C. Sekarang kita lanjut ke nomor 7. Di nomor 7 berikutnya adalah merupakan peralatan yang digunakan untuk menggambar kecuali, jadi yang enggak wajib, ya, enggak wajib dipakai di dalam saat gambar. Di soal nomor 7, papan gambar, ya minimal meja itu wajib, penggaris segitiga, ya pensil udah jelas, ya. Template ini untuk gambar instalasi enggak wajib, ya. Template itu pola-pola yang sudah ada, ya ini kadang nggak standar, jadi kita bikinnya template ini nggak wajib, ya, untuk nomor 7. Berikut perhatikan instalasi penerangan di bawah ini. Ini tadi nomor 7, jawabannya adalah B. Baik, nomor 8. Nomor 8, jumlah kawat di titik Z. Nah, nih, perhatikan. Ini saklar seri yang melayani yang beban lampu yang bertanda A. Sedangkan saklar yang kedua melayani lampu yang bertanda B. Di jalur utama ini ada fasa dan netral, ya. Untuk sumber saklar fasa, netral langsung ke lampu. Berarti di titik Z ini netralnya lewatnya 1. Fasanya, ya, fasa yang lewat di titik Z, karena di kanannya ada saklar, berarti ada fasa utama yang masih lewat di Z.
berarti sudah 2. Kemudian lampu yang satu B1A. Yang B berarti dari saklar ini nggak melewati Z, sedangkan yang A dapatnya dari saklar seri di sini, berarti melewati titik Z. Jadi yang lewat di sini adalah netral buat lampu, fasa buat sumber saklar B, dan fasa dari saklar ke lampu A. Berarti ada 3 kawan. Jawabannya adalah C. Oke, nomor 8 juga C. Kita lanjut ke nomor 9. Ya, gambar simbol ini, ya ini di simbol-simbol di kelas 1 kalian belajar, ini adalah simbol transformator. Transformator itu banyak macamnya, ya. Nah, ini khusus untuk lambang transformator secara umum itu adalah seperti ini. Bisa seperti ini atau yang ini, ya. Oke, ini adalah lambang transformator. Berarti jawaban nomor 9 adalah B. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Alat yang digunakan untuk membuat sambungan mata itik. Mata itik itu yang dibulatkan. Udah jelas, ini tangnya ya. Pengupas buat mengupas kabel, potong buat motong kabel, tang kombinasi, ini berbagai macam, yang besar ya. Obeng nggak mungkin ya. Jadi tang pembulat buat mata itik. Ya, biasanya ini dipakai buat menaruh kabel NIA di baut. Ya, di baut terminal. Jadi ini tang pembulat. Lanjut. Nah, ini pelajaran elektronika kelas 1. Lambang dari transistor NPN. Nah, ingat, NPN itu berarti panahnya ke luar, ya. Keluar di emitornya, panahnya keluar. Berarti jawabannya adalah yang nomor C, ya. Oke, tadi nomor 10 itu A. Sekarang nomor 11 itu adalah C, ya. Lanjut. Soal berikutnya nomor 12. Nah, ini resistor ya, juga pelajaran kelas 1. Warna yang ada itu berturut-turut bergerak coklat, berarti warna pertamanya coklat. Nilainya adalah 1. Ingat hijau, meo, kuhi, biwa, berarti hitam 0, coklat 1. Ini 1, 0. Nah, ini ditulis 1, 0, kemudian dikali dengan warna ketiga. Warna ketiga oranye. Oranye itu 3, berarti 1000. Berarti 10.000. Kemudian warna keempat adalah toleransi emas, ya. Emas itu 5%, perak 10%, tanpa warna 20%. Nah, ini emas berarti 5%. Nah, kalau kita lihat di sini nih yang 5% ada 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian ini 1, 0, 1000, berarti 10.000. Nah, di sini nggak ada tulisan 10.000, berarti 1000 itu kan 1 kilo, berarti 10 kilo. Nah, 10 kilo ada 2, tapi yang satu 10%, satu 5%. Berarti yang benar adalah 10 kilo 5%. Berarti jawabannya adalah D. Jadi untuk 12 itu adalah D. Ya. Lanjutkan ke nomor 13. Ya, berikut adalah merupakan keadaan yang menyebabkan kecelakaan kerja kecuali. Hati-hati ya. Ini ada kecualinya ya. Berarti yang kita cari yang tidaknya ya, yang tidaknya ya. Peralatan kerja yang rusak ya, ini udah pasti kecelakaan kerja. Mesin yang tidak dilindungi udah pasti. Tempat kerja yang membahayakan ya, ini udah pasti akan menimbulkan kecelakaan kerja ya. Kemudian konstruksi atau instalasi pekerjaan yang tidak memenuhi syarat udah pasti. Sedangkan yang D ya, KHA pengantar arus, ini kemampuan hantar arus kabel ya, yang digunakan lebih besar ya. Semakin besar kabel itu semakin aman, cuman ya harganya kan semakin mahal. Berarti jawabannya adalah D, karena tadi yang diminta adalah kecuali ya. Nomor 13 adalah D. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Sebuah kulkas, kompresor, dan refrigeran. Refrigeran itu adalah gas ya, freonnya ya, freon untuk pendinginnya.
dalam kondisi normal, tapi kulkas tidak dingin, maka perlu dilakukan pemeriksaan pada bagian, ya. Ya, ini jawabannya adalah A. Kalian sudah belajar sistem pendingin, ya. Langkah-langkah untuk melakukan pemeriksaan terhadap kompor listrik induksi, ya. Jadi kompor listrik induksi itu pemanasannya bukan dari elemen seperti setrika, ya, seperti rice cooker, tapi dari induksi, ya, induksi listrik dari kumparan. Sifatnya mengubah frekuensi rendah ke frekuensi tinggi, ya. Oke, dari jawaban-jawaban yang ada di sini, ya, untuk yang A, periksa sumber tegangan kabel power elemen pemanas, ya. Ini sedangkan dia bersifat perubahan frekuensi. Di sini tidak ada sama sekali, berarti ini bukan. Periksa konverter, ini konverternya ada tapi urutannya nggak benar, urutannya seharusnya dari sumber dulu, ya. Nah, yang menyatakan sumber, periksa sumber itu adanya di E. Periksa sumber kabel power, ini urutan yang benar, ya. Elemennya, konverter listriknya, AC frekuensi rendah ke frekuensi tinggi. Jadi jawabannya adalah E. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 16. Di Puil 2000, kontak-kontak dipasang dari lantai dengan ketinggian minimum. Nah, ini kontak-kontak itu adalah stop kontak. Saklar itu secara umum pemasangannya adalah 1,25 meter dari lantai. Kalau kWh meter 1,75. Jadi ini jawabannya adalah A. 17. Sebuah bengkel dengan sumber 3 fasa. Ini listriknya sumbernya 3 fasa. Beban yang ada lampu ada 21. Kemudian dayanya 100. Kemudian ada lampu 12 lampu masing-masing 25 watt. 3 buah stop kontak masing-masing 450. Berapa beban masing-masing fasa agar beban seimbang? Oke, supaya seimbang berarti ini kita bagi 3. Lampu ada 21 yang 100 watt, berarti masing-masing dapat 7, ya. 7 kali 100, 700, ya. Kemudian ada 25 watt, ya, 12 titik. Berarti masing-masing dapat 4. 4 kali 25, 100. 100 tadi 700, berarti 800. 800, stop kontaknya ada 3, berarti masing-masing dapat 1, 450. 800 tambah 450, berarti 1250, ya. 1250 jawabannya adalah B. Ya, jadi kalau 3 fasa itu dibagi seimbang, dibagi 3. Ini tadi jawabannya B, ya. Oke, nomor 18, ya. Kita ke nomor 18. Pengaman listrik yang terbuat dari bimetal, ya, sehingga pelat. Nah, ini pengaman umum. Kalau screen ini pakai patron lebur. Nah, ini pengaman listrik biasa itu adalah MCB. Berarti jawabannya adalah nomor 18, itu jawabannya adalah C. Kita ke 19. Berikut ini yang merupakan saklar DPDT. DPDT itu double pull, double through. Berarti 2 titik sambung dan 2 arah, ya. Kalau ini SPST yang A, yang B pullnya 2 tapi through-nya 1, ya. Kalau C ini pullnya ada 2, ya. Ini ada 1, 2, tapi arahnya cuma 1. Berarti ini DPST. Kalau ini TPST. Nah, yang DPDT itu yang adalah E. Jadi kontaknya yang harus kita hubungkan ada 2, arahnya ada arah kanan dan arah kiri, ya. Jadi ke kiri bisa, kanan bisa. Berarti double pull, double through. Jawabannya adalah E. 20.
Jenis instalasi listrik yang digunakan di bawah tanah. Jadi kabel yang bisa dipakai di bawah tanah, kalau NIA nggak boleh, NIM nggak boleh, NIAF. NIAF itu kayak NIA tapi serabut, ya. NYF itu kayak NIM tapi serabut. Nah, yang boleh itu adalah NYY. Berarti jawabannya adalah D. Jadi dia tahan kalau kita pendam di tanah. Kita lanjut nomor 21, daftar rekapitulasi daya mengandung informasi sebagai berikut kecuali. Hati-hati, di sini ada kata kecuali ya, yang bukan ya. Berarti ini jawabannya adalah E. 22. Tempat untuk menyalurkan dan membagi beban listrik agar mudah dalam perawatan dan perbaikan. Itu adalah PHB, perangkat hubungan bagi, ya, atau yang sering lebih dikenal dengan box MCB, ya, box MCB. Berarti jawabannya adalah C. Nomor 23, gambar di bawah merupakan penguatan alat ukur listrik. Nah, ini yang ada di depan rumah kalian, listrik atau yang kita kenal dengan kWh meter. Berarti jawabannya adalah B. Ke-24, komponen instalasi listrik yang berfungsi sebagai sistem proteksi bila terjadi beban lebih dan hubung singkat. Ya, itu adalah MCB. Ya, jadi kalau ini jawabannya berarti B juga, nomor 24. Nomor 24B, ya. Jadi kalau sekring itu dapat terlebur sekali pakai, putus, ya. Kalau ILCB ini pengaman terhadap sentuhan, ya. Kalau thermal overload relay ini pengaman yang dipakai bersamaan dengan kontaktor untuk beban lebih motor listrik, ya. Oke, kita lanjut ke nomor 25, ya. Sebuah bengkel ada 3 buah mesin, ya. Ini perhatikan jumlah mesinnya ada 3, ya. 3 fasa masing-masing 2 HP, mesin bor 1 fasa masing-masing 300 watt, 12 lampu masing-masing 100 watt. Hitunglah daya masing-masing fasa. Hampir sama dengan soal yang tadi. Untuk listrik 3 fasa supaya seimbang. Bagaimana kita membagi 3 dari jumlah daya yang ada, ya. Kalau kita jumlah semua, 1 HP itu 746 watt. Mesinnya ada 3, tinggal dikali, ya. Mesin bor 300 watt, ya, ada 2. Lampu 12 lampu 100 watt, berarti 1200. Nah, ini kalau kita jumlah semua, kita bagi itu dapatnya lebih kurang 3600. Kalau kita bagi 3 berarti 1200. Berarti jawaban nomor 25 adalah B. 26, sebuah lampu dengan intensitas. Nah, ini 200 lux, jarak lampu dengan bidang 3 meter. Jadi kalau kalian taruh lampu, ya, kemudian di meja persis di bawah lampu, itu rumusnya adalah lumen lampu dibagi dengan kuadrat jarak. Nah, sekarang dibalik. Ini di mejanya 200 lux, ya. Sedangkan jaraknya 3 meter. Berarti kuadrat jarak kita kali dengan 200. Kuadrat 3 dikuadrat dapat 9 kali 200 berarti 1800. Berarti 26, jawabannya adalah D. Nomor 27. 27, perhatikan gambar berikut. Pada setiap kontak terpasang beban sebesar 2000 watt dengan faktor daya. Nah, ini kalau pakai faktor daya, ya, P tadi kan sama dengan P kali I. Ini kalau tanpa faktor daya. Nah, kalau ada faktor daya itu dikali dengan cos P, ya, cos P. Oke, kita lihat di sini dayanya sudah ada 2000. Faktor dayanya 0,9.
Nah, yang ditanya adalah I-nya, ya. Berarti 2000 dibagi tegangan normal kalau nggak ditulis 220. Berarti 2000 dibagi 220 dikali 0,9, ya. Ya, ini kita balik, berarti I-nya maju ke depan, P dibagi V kali cos B. Ya. Nah, itu kalau kita hitung dapatnya adalah 10 ampere. 10 ampere, berarti ini jawabannya adalah B. Ya. Nomor 28, sebuah motor listrik utilitas stator terbakar. Nah, ini kalau kalian membongkar, ya, itu di saat membongkar tutup motor, alat yang harus digunakan itu jangan digetok-getok, ya. Apalagi pakai kunci pas nggak bisa, tang kombinasi nggak bisa, palu nggak bisa, obeng nggak bisa. Yang dipergunakan adalah tracker. Tracker itu adalah kaki 3, ada yang kaki 4. Ya, ini berarti jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 29. Keadaan dari suatu transistor, ini pelajaran kelas 1, di mana transistor tersebut tidak dapat mengalirkan arus jika diumpankan saklar dalam keadaan terbuka, disebut dengan kondisi cut off, ya. Kondisi cut off. Jadi nomor 29 jawabannya adalah A. 30. Peralatan yang digunakan dalam kendali PLC tapi bukan merupakan bagian dari sistem secara nyata. Jadi ini peralatan input, output itu nyata, ya. Pemroses itu ada di dalam PLC sendiri, catu daya itu dalam PLC sendiri. Ya, ini disebut dengan peralatan penunjang, ya. Berarti jawaban nomor 30 adalah A. 31. Berikut ini cara menghentikan motor listrik 3 fasa kecuali, ya. Kecuali ini hati-hati lagi, ya. Pengereman itu. Jadi kalau kalian pengereman motor 3 fasa ada beberapa cara, ya. Ada regeneratif, ya. Preventif itu bukan, ya. Plugging ya, ya. Elektromekanis ya. Dengan beban juga bisa melakukan pengereman, ya. Nah, ini preventif bukan. Berarti jawabannya adalah C, ya. Lanjut ke nomor 32. Thermal overload relay bekerja berdasarkan prinsip, ya, pemuaian, peleburan, peregangan, mekanik, elektrik. Pemuaian. Jadi ada bimetal di dalamnya. Kalau memuai dia melengkung, akan mendorong kontak dari overload, ya. Maka ini akan terjadi di saat beban lebih, ampernya naik, maka akan memutus relay dari thermal overload tersebut, ya. Berarti 32 adalah A berdasarkan pemuaian. 33. Berdasarkan karakteristiknya apabila SCR dalam keadaan on, kemudian secara mendadak tegangan pada gate kita putuskan. Jadi SCR ada anoda, katoda, dan gate. Nah, rangkaian utamanya adalah anoda, katoda, gate itu hanya pemicu. Jadi setelah nyala, walaupun gate kita lepas, dia tetap dalam kondisi nyala. Sama kayak relay dalam kondisi penguncian, ya. Jadi berarti tetap dalam kondisi on. Jawabannya nomor 34 dan 33 adalah D, ya. 34. Selain sebagai penguat transistor juga dapat digunakan sebagai saklar, di mana saklar tersebut saat on dan off tidak ada bagian yang bergerak. Nah, ini saklarnya bukan saklar mekanik. Jadi saklarnya adalah saklar elektrik atau saklar elektronik, ya. Nah, ini berarti jawabannya adalah D, ya. 35. Fungsi pentanahan. Nah, pentanahan pada listrik itu adalah untuk membuang muatan atau arus lebih ke tanah. Ya, mengalirkan arus nominal bukan. Arus nominal ini yang pakai
normal mengalirkan arus bocor ke tanah sebagai penguat frekuensi ini nggak ada hubungannya, perbaikan faktor daya tidak ada hubungannya, memperbaiki tahanan tanah ke tanah juga enggak. Jadi membuang arus bocor, jawabannya adalah B. Ya, jadi kalau ada kalian memegang alat elektronik kesetrum, dites pakai tes penyala, padahal kita nggak menyambungkan fasa di situ. Nah, itu adalah arus bocor. Cara membuangnya adalah dengan menghubungkan pentanahan. Lanjut ke nomor 36 ya. Di nomor 36, alat yang digunakan sebagai pengaman arus hubung singkat dan pada dalam rangkaian motor. Nah, ini sama dengan yang di atas tadi, baik penerangan ya maupun di motor, berarti ini jawabannya adalah A. Ya, nomor 36A. 37. Kontak dan kontak pada kontaktor yang berfungsi sebagai untuk mengalirkan arus untuk beban. Nah, di kontaktor itu ada kontak utama, ada kontak bantu. Kontak bantu itu untuk penguncian dan lain-lain, sedangkan yang melayani beban itu disebut dengan kontak utama. Berarti jawabannya adalah B. 38, alat ukur frekuensi meter dipasang secara ya tergantung yang mau diukur. Kalau beban berarti terhadap beban, kalau sumber berarti terhadap sumber ya. Cara masangnya adalah paralel ya. Berarti seri dengan beban bukan, paralel dengan beban. Seri dan paralel ya nggak bisa. Paralel tanpa beban ya nggak akan keukur. Seri tanpa beban ya bisa. Jadi paralel dengan beban. Jawabannya adalah B. Nomor 39. Serikal listrik 250 watt 220 volt dihubungkan ke sumber tegangan. Ternyata tidak panas. Nah, ini urutan lagi ya. Bagaimana kalian memeriksa pengecekan setrika yang tidak panas. Ya, sekali lagi pasti awalnya adalah dari sumber. Setelah sumber apa? Kabel listrik. Nah, yang ada sumber dan kabel listrik itu ada di mana ya? Ada di nomor D ya. Di metal elemen pemanas. Berarti jawabannya adalah nomor 39 D. Terakhir nomor 40 ini adalah leader diagram PLC. Fungsi NAND. NAND itu adalah not N. N itu hubungan seri. Nah, yang ada hubungan seri itu ada dua, ya, A sama B. Nah, kalau B itu seri NO dengan NO, berarti itu OR, N, ya, N. Sedangkan yang diminta adalah NAND, berarti N yang dipasang NOT, berarti satunya NO, satunya NC. Berarti adanya adalah di A. Oke, anak-anak sekalian, itu 40 soal yang kita bahas ya. Silakan dipelajari ulang ya. Insya Allah sebagian besar soal yang kita bahas ini itu akan keluar di tryout 1 dan nanti di USP ada juga beberapa soal yang masuk ke dalamnya ya. Silakan dipelajari ulang, dibahas dengan teman-teman. Mudah-mudahan kalian dapat mengerjakan soal di tryout 1 besok ya. Semoga berhasil dan memperoleh hasil yang terbaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.